Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas presentasi untuk mata kuliah mikrobiologi dasar yang berjudul Interaksi dan Simbiosis pada Pencernaan Manusia. Disusun oleh Maulidia Fathia Rizky, yaitu saya sendiri, dengan nomor induk 211101017 dan teman saya yang bernama Rizka Dwi Permatasari dengan nomor induk mahasiswa 211101003. Next. A. Sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem yang berfungsi untuk melakukan penyederhanaan dan pemilihan bahan makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita, sehingga zat makanan tersebut dapat digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisik maupun kimia. B. Proses pencernaan pada tubuh manusia. Proses pencernaan dalam saluran pencernaan manusia meliputi dua proses, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan oleh gigi di dalam mulut, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim-enzim. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang terjadi di mulut, lambung, dan anus. Proses pencernaan makanan juga melibatkan alat-alat pencernaan yang terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau yang biasa disebut vertikulus, usus halus, usus besar atau kolon, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari air liur atau ludah, lambung, pankreas, dan hati atau hepar. Next. Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut ini. 1. Ingesti atau kemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. 2. Mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan oleh gigi. Yang ketiga, deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Dan yang keempat, absorpsi, yaitu proses penyerapan terjadi di usus halus. Yang kelima, defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna. Dan yang keenam ada digesti, yaitu pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung. Next. C. Simbiosis mikroba pada sistem pencernaan manusia. Mikroba adalah segala jasa hidup yang berukuran kecil. Biasanya terdiri dari mikroba, mikroorganisme, atau jasarenik. Disebut jasarenik karena ukurannya yang kecil, yaitu kurang dari 0,1 mm, sehingga sukar dilihat dengan mata biasa. Umumnya hanya dapat dilihat dengan alat pembesar atau mikroskop. Ada mikroba yang berukuran besar sehingga dapat dilihat tanpa pembesar. Pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Patogen adalah materi atau organisme yang dapat menyebabkan penyakit pada inang, misalnya bakteri. Bakteri dapat merusak sistem pertahanan inang dimulai dari permukaan kulit, saluran pencernaan, saluran respirasi, saluran urogenitalia, sedangkan patogenesis sendiri adalah mekanisme infeksi dan mekanisme perkembangan penyakit. Infeksi merupakan invasi inang oleh mikroba yang memperbanyak dan berasosiasi dengan jaringan inang. Infeksi berbeda dengan penyakit. Next. Sedangkan simbiosis sendiri merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Terlepas dari apakah makhluk hidup itu bermanfaat, berbahaya, atau tidak, berpengaruh pada satu sama lain. Makhluk hidup yang melakukan ini disebut simbion. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis netralisme. Next. Yang pertama, rongga mulut atau oris. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam mulut terdapat berbagai alat yang dapat berfungsi untuk membantu proses pencernaan seperti gigi, lidah, dan enzim petialin. Mulut merupakan tempat pertama terjadinya proses pencernaan.
baik secara mekanik yang dilakukan dengan gigi maupun secara kimiawi yang bekerja sama dengan kelenjar ludah. Gigi yang berfungsi sebagai pencerna mekanik yang di mana gigi tersebut bertugas untuk memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Sedangkan lidah berfungsi untuk membantu proses menelan dan pencampuran makanan dalam mulut. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan. Makanan yang sudah melalui proses pencernaan di dalam mulut selanjutnya akan melewati tahap berikutnya, yaitu proses menuju lambung. Tetapi sebelum menuju lambung, makanan harus melewati kerongkongan terlebih dahulu. Kerongkongan merupakan saluran panjang dan tipis sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung. Untuk berikutnya dapat disampaikan oleh teman saya yang bernama Rizka. Yang ketiga, lambung atau vertikulus. Lambung merupakan organ dalam yang berbentuk menyerupai huruf J yang terletak di bagian atas perut. Lambung adalah organ pencernaan yang bentuknya dipanai dengan otot dan pembuluh darah. Sedangkan untuk ukuran lambung variatif tergantung postur tubuh yang memiliki lambung. 4. Usus halus atau intestinum minor. Di dalam usus halus terdapat dua proses pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan proses pencernaan sari makanan. Di dalam usus ada 12 jarum bermuara dua saluran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran empedu. Berasal dari kantung empedu di hati. Empedu dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak pada makanan. Yang kedua, ada saluran pankreas. Berasal dari kelenjar pankreas yang mengandung enzim-enzim seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. 5. Usus besar atau kolon. Setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke dalam usus besar atau kolon. Kolon terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Kolon memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing atau appendix. Di dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap oleh usus kembali. Setelah itu, sisa makanan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja atau feses. Pada usus besar terdapat bakteri Escherichia coli atau yang biasa disebut dengan E. coli. Bakteri tersebut membuahkan simbiosis mutualisme. Simbiosis tersebut dapat dikatakan mutualisme karena dengan adanya bakteri ini di dalam tubuh, manusia dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat yang mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar. Sedangkan bakteri E. coli sendiri mendapat keuntungan karena bisa mendapat makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar. Yang keenam ada anus. Bagian yang terakhir dari saluran pencernaan merupakan bagian yang mengalambung, disebut rektum. Rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Kesimpulan, dari sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Lebih rincinya yaitu proses penghancuran makanan yang terdapat dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terdapat dalam usus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.